Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberi keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menata hari esok yang lebih baik dan tentu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas dan mengkaji tafsir Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi, ayat 240 yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-240 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, sedangkan mereka meninggalkan istri, maka hendaklah sebelumnya dia berwasiat kepada istri, mata'an ilal haul, juga memberi kesenangan yang bisa dinikmati oleh istrinya selama 1 tahun. Ghaira ikhraj, tidak mengeluarkan istri dari rumah. Fa'in kharajna, tetapi jika istri itu keluar, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, maka tak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang mereka lakukan. Istri yang ditinggal suami itu, apa yang mereka melakukan berupa kebaikan-kebaikan, maka itu tak berdosa bagi kalian. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin, hadirat, para pemirsa yang berbahagia. Ayat ini memberikan beberapa penjelasan, penegasan, serta pengetahuan kepada kita semua. Tentu penjelasan, penegasan dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pedoman bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bahwa tentu ada perbedaan antara wasiat dan warisan.
warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh suami atau istri yang wajib dibagi kepada asnafnya, kepada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan itu. Pembagian warisan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wasiat adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal atau beberapa hari sebelum dia meninggal. Tentang wasiat ini beberapa ayat sebelumnya menjelaskan dan tentu menjadi peringatan yang berharga bagi kita semua. Di antaranya, jemaah sekalian, di surah Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepada kalian, jika sekiranya hadir datang kematian kepada kalian, hendaklah dia meninggalkan wasiat yang baik kepada kedua orang tuanya atau kaum kerabatnya, haqqan 'alal muttaqin. Ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berwasiat itu wajib menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hendaklah diperhatikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang lain pula yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wasiat itu, seperti misalnya pula di surah Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran. Allah nyatakan, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian pernah menyaksikan, menjadi saksi ketika datang kepada Nabi Yakub kematian? Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sesudahku nanti, sesudah saya meninggal nanti? Apa yang kalian sembah? Qalu, seluruh anak-anak Yakub yang dalam riwayat yang sahih berjumlah 12 orang anak itu, mereka berkata, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka anak-anak Yakub berkata, kami menyembah Tuhanmu, wahai ayah terkasih, yang juga menjadi Tuhan bapak-bapak kamu. Kami menyembah Tuhanmu, wahai ayah, dan juga menyembah Tuhan bapak kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Kemudian mereka dengan tegas menyatakan, wa nahnu lahu muslimun. Kami kepada Tuhan yang satu itu muslim, berserah diri kepadanya. Jadi kaum muslimin, muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali bahwa berwasiat itu adalah sebuah keniscayaan. Paling lambat wasiat itu harus diucapkan
ketika menjelang kematian. Tentu ada pertanyaan, bolehkah seseorang itu berwasiat sebelum dia merasakan ajalnya sudah dekat? Tentu jawabnya boleh. Boleh seorang ayah, seorang ibu berwasiat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, meskipun belum menjelang ajalnya. Hadirin, hadirat, para pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Di ayat yang ke-240 ini, yang pertama yang dibahas, yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang wasiat seorang suami yang akan meninggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya artinya suami yang akan berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia. Maka dia berwasiat kepada istrinya. Ada sebuah fenomena yang menarik. Ada seorang ustadz ketika menjelang ajalnya, dia memanggil istrinya dan dia berpesan, "Wahai istriku sayang, kelak nanti setelah sepeninggalku, kalau masa iddahmu sudah selesai, sudah habis, dan ada lelaki yang baik yang berminat kepadamu, maka menikahlah dengan lelaki itu." Ini salah satu wasiat yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Tentu ada wasiat-wasiat yang lain, dan diantaranya seperti yang sudah kita paparkan pada surah Al-Baqarah 133 itu. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Hendaknya istri itu yang ditinggal oleh suaminya hendaknya diberi kesempatan untuk bisa bersenang-senang selama 1 tahun, dan tak boleh dia diusir, dikeluarkan dari rumah suaminya. Tentu mata'an ilal haul, memberi kesenangan kepada istrinya, tentu kesenangan dalam artian yang berkaitan dengan ada kaitannya dengan persoalan fasilitas ataukah harta yang ditinggal oleh suaminya, bukan warisan, tetapi dia wasiat, dan ini bisa dipakai oleh sang istri untuk menghibur dirinya selama kurang lebih 1 tahun. Tentu kesenangan yang tidak menjurus kepada kemaksiatan. Jadi istri boleh menghibur dirinya dalam kesedihan, dalam kedukaan. Ya, sekalipun tentu kita akan meyakini bahwa terlalu sulit sang istri untuk bisa melupakan dengan cepat masa-masa indah hidup bersama suaminya yang almarhum itu. Tetapi inilah kebijakan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa ya, seseorang itu tentu kalau lepas sesuatu yang dicintainya, tentu akan berbekas ke hatinya. Suami tercinta pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami itu meninggal, maka ada kesedihan,
ada kehilangan di dalam hati sang istri. Namun demikian, Allah juga memberikan batasan. Boleh dia bersenang, tetapi tentu tidak melampaui batas. Yang ketiga, ghaira ikhraj. Tak boleh sang istri itu dikeluarkan dari rumah almarhum suaminya. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ayat ini, bahwa yang berkaitan dengan persoalan mata'an ilal haul gaira ikhraj, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini dimansukh, yakni diringankan, dihapus. Memberi kesenangan istri selama 1 tahun itu dipersingkat, dihapus, dan nasikhnya, ayat penghapusnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 234, di mana pada ayat 234 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaknya mereka menunggu masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari inilah masa, tenggang masa yang Allah bentangkan kepada perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa 4 bulan 10 hari itu adalah masa di mana untuk meyakinkan bahwa perempuan yang menjanda ini, apakah dia hamil atau tidak hamil. Tentu kalau dia hamil, maka sudah nyata kehamilannya, kentara kehamilannya. Dan perempuan yang hamil karena ditinggal oleh suami, tak boleh dia dinikahi sampai perempuan itu, sang janda itu melahirkan dan habis masa nifasnya. Tapi kalau dia tidak hamil, maka tentu lelaki lain yang berminat dengan perempuan ini bisa masuk untuk melamar perempuan itu. Nah, diambil titik temu antara memberi kesenangan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu, memberi kesenangan tenggang waktunya 1 tahun, dan di ayat 234 yaitu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka tentu kesimpulannya bahwa maksimal perempuan itu dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang baik pada diri mereka ketika dia sudah ditinggal oleh suaminya, maksimalnya 1 tahun. 1 tahun. Kemudian pada ayat berikutnya, sambungan dari ayat ini, Allah nyatakan, فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. Jika mereka keluar dari rumah, kemudian mereka melakukan hal-hal, katakanlah dia berhias. Dia berhias sebagai tanda bahwa dia siap untuk kembali dilamar oleh lelaki lain. Tetapi cara berhiasnya tentu yang syar'i. Syar'i inilah yang ma'ruf. Bukan norak. Bukan yang lain-lainnya. Ma'ruf. Syar'i. Orang tahu bahwasanya perempuan janda ini sudah siap untuk menerima suami baru. Ya, orang tahu. Orang tahu. Maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Hal yang seperti itu mereka lakukan. Ya, guna mereka bisa mendapatkan
pasangan hidup yang baru, dan tentu dengan adanya pasangan hidup yang baru, maka mereka tentu akan lebih baik pula dalam menata kehidupannya. Ya, apa yang menjadi kenangan lama sedikit demi sedikit bisa menjadi berkurang, meskipun tentu tak bisa dilupakan 100%. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tentu keluarga dari mantan suaminya almarhum tidak boleh melarang mereka untuk menikah dengan lelaki lain kalau sekiranya memang sudah selesai masa iddahnya. Ya, dan inilah yang Allah nyatakan, wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu pula untuk kita perhatikan, ya, yang masih berkaitan dengan ayat ini. Bagaimana dengan harta warisan? Harta warisan dari suami yang meninggal tadi. Maka tentu ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang sudah meninggal dan dia meninggalkan harta, maka tentu kalau sang istri ini belum punya anak, berarti dia kalalah. Kalalah itu artinya seseorang yang tidak punya anak keturunan. Maka tentu dia berhak mendapatkan warisan. Juga saudara-saudaranya. Tapi kalau dia punya anak, maka tentu ada pembagian tertentu dari warisan itu. Persoalan yang lain adalah kalau sekiranya wanita yang ditinggal, perempuan yang ditinggal oleh suaminya ini setelah 4 bulan 10 hari dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan, kemudian dia dilamar oleh laki lain, maka tentunya selesailah masa bersenang-senang dengan harta mantan suaminya. Kenapa? Karena dia sudah punya suami baru. Dan suami baru ini tentu berkewajiban untuk memberikan kesenangan-kesenangan kepada istrinya. Jemaah yang dirahmati Allah, alangkah indahnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala canangkan kepada kita, kepada manusia. Dan tentu ini hendaklah diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Saya katakan diperhatikan, ya tidak menutup kemungkinan ada di antara keluarga-keluarga kaum muslimin dan muslimat yang mengalami hal yang seperti ini. Dan tentu ini menjadi pedoman. Yang kedua, bagi yang mengalaminya, yang bersangkutan, hendaknya tahu diri bahwa di dalam kebebasan itu tentu ada keterbatasan. Bebas dalam artian tidak lepas dari syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang janda melakukan hal-hal yang mendatangkan dan mengundang fitnah di dalam kehidupan. Dan ini tentu bisa mencoreng nama baik dari almarhum mantan suaminya yang sudah meninggal tadi, dan juga nama baik dari keluarga. Tentu yang bersangkutan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu keburukan ini bisa menjadi
cerminan yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini wal'iyadzubillah, kita menghindarkan diri agar hal yang seperti ini tak terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat kita. Karenanya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, hendaknya benar-benar kita yakini bahwa apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keseluruhannya bernilai kebaikan bagi kehidupan seseorang maupun kehidupan bermasyarakat. Jangan mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Karena kalau kita tidak mengindahkan petunjuk Allah, tentu kita terjerembab ke dalam kehinaan-kehinaan. Kita akan menjadi budak-budak iblis, laknatullah. Kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Dan ini tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan di dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menancapkan dengan kokoh keimanan di dalam hati kita masing-masing. Kita benar-benar meyakini bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, benar bagi seluruh kehidupan manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tak ada keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Semoga rahmat dan inayah Allah senantiasa menaungi kita semua. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, bagi pemirsa dan pendengar yang ingin menonton dan mendengarkan kajian-kajian tafsir Al-Qurtubi di episode-episode sebelumnya, maka para pemirsa dan pendengar bisa membuka YouTube. Dan YouTube Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Di sana ada sebuah tampilan dan bisa kita saksikan tentang kajian-kajian tersebut mulai dari awal, yaitu tafsir surah Al-Fatihah sampai ayat yang kita bacakan sekarang ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.